sendiri Diandra Pasha. Saya Dinda Lestari Anwar. Saya Sofianto Marcelina. Saya Muhammad Nurul Haq. Saya Nisa Fatira. Nah, di hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian kami tentang pemrolehan bahasa. Nah, pada kali ini kami mengambil narasumber dari mahasiswa 2024 di kelas A yang berinisialkan DM. Dia sudah belajar bahasa Jepang selama kurang lebih 2 tahun dan dia memiliki motivasi untuk menjadi animator di salah satu studio anime. Baiklah, untuk yang pertama mengenai latar belakang, masalah dan tujuan akan dijelaskan oleh Anissa Fatira. Kepada Anissa Fatira dipersilakan. Dalam pembelajaran bahasa asing, faktor afektif yang meliputi motivasi, kecemasan, sikap, dan kepercayaan diri ini tuh memiliki peran penting dalam perkembangan kemampuan berbicara. Nah, penelitian ini berfokus menganalisis bagaimana faktor-faktor afektif ini mempengaruhi kemampuan berbicara bahasa Jepang seorang responden yang sedang menempuh pendidikan di jenjang bahasa Jepang. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana kondisi afektif responden mempengaruhi kemampuan berbicara bahasa Jepang. Tujuannya itu untuk mendeskripsikan motivasi, kecemasan, kepercayaan diri, serta sikap responden terhadap pembelajaran bahasa Jepang dan menghubungkannya dengan kemampuan berbicara yang ditunjukkan. Terusnya akan saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Anissa Fatira. Selanjutnya mengenai landasan teori yang akan digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan oleh Dinda Lestari. Kepada Dinda dipersilakan. Selanjutnya ada teori afektif, yaitu teori afektif adalah semacam penghalang bagi mental yang dapat menghambat input bahasa untuk mencapai bagian yang bertanggung jawab untuk memperoleh bahasa. Nah, di saat seseorang sedang tidak termotivasi, tidak mempunyai kepercayaan diri, maka input bahasa tersebut tidak akan sampai ke dalam bagian otak yang memperoleh pembahasaan tersebut. Nah, tapi sebaliknya, jika seorang memotivasi dan memiliki kepercayaan diri, maka input bahasa dapat masuk dengan efektif sehingga pembahasan bahasa jadi lebih efektif. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya mengenai metode beserta hasil dari penelitian kami akan dijelaskan oleh Muhammad Tariq. Kepada Tariq dipersilakan. Baik, selanjutnya itu metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara yang mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan secara tatap muka, dilakukan sebanyak 2 kali dan masing-masing wawancara itu dilakukan selama 10 menit hingga 15 menit. Dan seluruh proses ini sudah dilakukan dengan persetujuan mahasiswa yang diwawancara. Selanjutnya itu deskripsi temuan data. Berdasarkan wawancara, responden menunjukkan karakteristik afektif yang beragam. Motivasinya ingin menjadi penerjemah manga, itu salah satunya, dan juga tertarik pada budaya Jepang dan fashionnya, menganggap prospek di Jepang itu, maksudnya prospek kerja di Jepang itu lumayan luas, dan juga merasa harus belajar karena biaya kuliah yang mahal. Selanjutnya B, sikap terhadap pembelajaran. Mahasiswa ini lebih suka belajar sendiri di malam hari karena kampus itu terlalu ramai, dan juga sering menonton anime untuk menghilangkan bosan sebagai bentuk regulasi emosi. Dan juga lingkungan belajar kampus kurang mendukung dan banyak teman itu yang mengganggu. Itu mungkin sama yang seperti poin pertama tadi. Dan juga ada sifat dosen kadang menurunkan semangat, sikap negatif terhadap situasi kelas, itu jadinya mahasiswa merasa turun lah semangat. Dan juga teman online justru memberi semangat yang lebih baik daripada teman di offline. Selanjutnya itu ada di C, kecemasan dalam belajar. Responden mengaku sedikit stres dalam belajar bahasa Jepang. Juga ada kesulitan utama mereka itu kanji, gramatika, dan partikel. Selanjutnya itu kurang nyaman belajar di tempat yang ramai. Selanjutnya ada D, kepercayaan diri. Ada 2 sisi. Yang pertama itu positif, dia berani berbicara bahasa Jepang saat main Roblox dengan orang Jepang, dan juga punya teman untuk latihan membantu listening dan mengetik.
Dan selanjutnya itu yang negatifnya, dia mengatakan kemampuan bahasa Jepangnya masih pas-pasan. Tidak terlalu sering memakai bahasa Jepang di keseharian sehari-hari dan juga lebih nyaman di lingkungan online dibandingkan offline. Dan juga saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Tarik. Selanjutnya, mengenai analisis data berdasarkan teori afektif akan dijelaskan oleh Septianta. Kepada Septianta dipersilakan. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang analisis data berdasarkan teori afektif, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar bahasa. Yang pertama ada pengaruh motivasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi responden sangat kuat dan menjadi pendorong utama dalam proses pembelajaran bahasa Jepang. Terutama, responden memiliki keinginan menjadi seorang penerjemah atau animator dan memanfaatkan biaya kuliah secara maksimal. Motivasi inilah yang membuat responden tetap menggunakan bahasa Jepang meskipun menghadapi rasa jenuh atau rasa kesulitan. Yang kedua ada pengaruh kecemasan. Kecemasan muncul saat mempelajari kanji, bunko, dan lingkungan belajar yang kurang nyaman. Akibatnya, responden lebih sering belajar sendiri sehingga interaksi lisan dengan orang lain itu menjadi kurang. Yang ketiga ada pengaruh kepercayaan diri. Responden lebih percaya diri berkomunikasi secara online, namun kurang yakin di situasi offline atau formal. Kepercayaan diri yang rendah membuat keberanian berbicara responden menjadi berkurang. Yang keempat ada pengaruh sikap. Sikap positif terhadap budaya Jepang membantu responden tetap termotivasi. Tetapi sikap negatif terhadap suasana kelas atau gaya mengajar dosen menurunkan semangat belajar. Selain itu, komunitas online lah yang membantu sikap positif dalam belajar seorang responden ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Septianta. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian simpulan. Berdasarkan dari penelitian yang telah kami lakukan, di sini kami ingin membahas bahwa teori afektif sendiri itu sangat berpengaruh bagi responden yang mempelajari bahasa. Kenapa seperti itu? Karena keadaan mental seseorang itu sangat berpengaruh. Jika ia